Hai, perkenalkan nama saya Rani Rininusa dengan NIM 1870429, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Nomor 1, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Jawaban, manuskrip ada dua hal faktor penentu. Pertama, lingkup pembahasan sesuai yang kita tulis mempunyai kesesuaian lingkup jurnal. Kedua, harus sesuai dengan mengikuti template manuskrip. Kemudian konsep dan ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah menurut bobot isinya terbagi atas 3 jenis, yaitu karangan ilmiah, karangan semi-ilmiah atau ilmiah yang populer, dan karangan non-ilmiah. Kemudian tujuan karangan ilmiah memberi penjelasan, memberi komentar atau penilaian, dan menyampaikan sanggahan. Ciri-ciri karya ilmiah, yang pertama itu logis, artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Kedua, sistematis, artinya segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Ketiga, objektif, artinya segala keterangan yang dikemukakan merupakan apa adanya, lengkap, artinya segi-segi masalah yang diungkapkan dikupas selengkap-lengkapnya. Kemudian seksama, artinya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan betapapun kecilnya. Kemudian kebenaran dapat diuji atau empiris. Terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Kemudian berlaku umum, yaitu semua simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasi. Penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Karya ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dan dengan pemahaman dan alasan yang induktif, yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu sistematika karya penulisan ilmiah. Sistematika adalah aturan penempatan bagian-bagian karya ilmiah, bagaimana harus ditentukan, dan sebagai ruang lingkup sistematika adalah bagian pertama, judul, kedua isi, ketiga akhir atau penutup. Nomor 2, jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Jawaban, yang pertama itu pemilihan topik. Tanpa adanya topik, kita tidak akan pernah tahu apa yang kita tulis. Ketika kita memilih topik dalam penulisan ilmiah, cara memilih topik yang baik itu secara apa? Tentunya topik harus menarik dan dikuasai. Sesuatu yang dikuasai akan membantu karya ilmiah. Kemudian kedua, penentuan judul. Harus sesuai dengan isi topik. Sumber data yang kita gunakan menggambarkan karangan yang kita tulis atau karya ilmiah yang kita tulis, dan judul harus logis. Kemudian penulisan kerangka adalah pengelompokan karangan atau karya tulis ilmiah yang berupa sub pokok pembahasan yang menjadi berkesatuan atau bersatu sama lain. Kerangka acuan sangat berguna bagi kita, acuan penelitian atau penganalisasian. Dan pemilihan penentu dan pencarian sumber data. Menentukan sumber data studi pustaka dari buku harus dikumpulkan dan juga diklasifikasi apabila sudah memenuhi. Kemudian penganalisan dan pembahasan. Semua data yang kita perlu harus mengeleksi data tersebut dengan teori yang kita gunakan di dalam penelitian. Kemudian penyimpulan harus merangkum secara keseluruhan. Intinya, penelitian hasil dapat ditarik dalam kesimpulan, dideskripsikan kesimpulan ini. Nomor 3, jelaskan hal-hal prinsip dalam penelusuran. Jawaban, mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai materi yang ada di perpustakaan. Kemudian tindakan yang dilakukan untuk mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoritis.
Kemudian metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, koran, dan literatur lainnya untuk membentuk landasan teori. Kemudian mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian yang sejenisnya dan berguna untuk mendapatkan masalah yang akan diteliti. Kemudian kegiatan mengumpulkan informasi ilmiah, kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya. Nomor 4. Uraikan secara singkat, padat dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Jawaban: pertama, mengikuti petunjuk penulisan karya tulis, tidak menggunakan data dan hasil oleh data tertentu secara berulang tanpa kaidah acuan, kemudian melakukan rujukan yang diambil langsung dari sumber aslinya, menulis semua sumber acuan di daftar pustaka, tidak melakukan klaim atas hasil penelitian yang dibiayai pihak lain, mencantumkan ucapan terima kasih kepada pihak yang berhak, dan yang terakhir menggunakan bahasa yang baik. Berikan penjelasan mengenai cara menulis sitasi. Jawaban: sitasi atau sitiran merupakan penyataan bahwa dalam sebuah tulisan ada suatu hal yang bersumber dari tulisan lain. Mengapa mensitasi? Yang pertama, untuk memberikan penghargaan terhadap penulisan ahli, sehingga tidak terjadi plagiat. Kedua, pencantuman, kutipan yang membantu siapapun yang ingin mengetahui lebih dalam ide-ide kita dan dari mana ide tersebut datang. Kemudian ketiga, tidak semua hal yang dikutip baik. Mungkin ide kita sendiri lebih baik dari apa yang kita kutip, sehingga ini akan menjadi perbaikan dari ide sebelumnya. Keempat, kutipan dapat menunjukkan jumlah penelitian yang kita lakukan. Dan yang kelima, kutipan dapat memperkuat ide kita dengan mencantumkan dukungan orang lain pada ide-ide tersebut. Nah, itulah video saya. Terima kasih.